ini memakan waktu untuk jadi seperti ini kurang lebih 17 tahun. Bahkan sempat ada yang menawar 10 juta. Meraup cuan dari budidaya bonsai di lahan sempit. Beginilah keseharian Pak Erwin. Di rumah kecilnya yang hanya memiliki luas 60 meter persegi, Bapak 4 anak ini mempunyai berbagai macam budidaya. Mulai dari ternak ikan cupang, pohon bonsai, hingga burung murai. Kali ini kita fokuskan pada cara pria kelahiran Ciamis ini dalam berbudidaya pohon bonsai. Dalam penjelasan Wikipedia, bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerjakan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Penanaman dilakukan di pot dangkal yang disebut bon. Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal. Dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon serta pot dangkal yang menjadi wadah, atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon. Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk penzai. Bikin penasaran ya? Yuk sahabat puber, kita simak aktivitas Pak Erwin. Di tahun 1998, tapi bukan di bonsai tapi di hidroponik. 2025 saya ketemu dengan pecinta bonsai atau bisa dibilang guru saya. Ya, dia yang ngasih pelajaran ke saya cara-cara untuk merawat bonsai. Untuk jenis bonsai ini saya lebih suka dengan yang namanya anting putri dan sianci. Ini sahabat, dua bonsai ini ya bisa dibilang primadona buat saya, karena untuk anting putri sendiri dia perawatannya lebih mudah. Untuk waktu yang kita butuhkan untuk bonsai bisa terlihat cantik itu sekitar 4 tahun dia udah terlihat enak, tapi belum sempurna. Minimal 20 tahun itu sudah mulai terlihat matang di usianya. Untuk jenis anting putri ini orang-orang akan lebih suka memilih bonsai anting putri. Pertama, dia perawatannya mudah. Kedua, untuk budidayanya juga lebih mudah. Kita bisa dapat dari akar dia sendiri untuk memperoleh badan yang lebih bagus. Baik sahabat bonsai, di sini saya ada bahan anting putri, di mana untuk pembuatan bonsai ini ada pemupukan, pemangkasan, dan pembentukan ranting. Pembentukan ranting ini kita gunakan kawat yang memang khusus kawat bonsai seperti ini. Jadi jangan menggunakan kawat sembarangan seperti bengkrat, itu tidak disarankan karena dia akan melukai ranting-ranting ini. Tujuan kawat ini kita untuk mengarahkan si ranting. Contoh ranting ini saya akan arahkan ke mari. Kita butuh kawat sekitar kurang lebih 5 cm. Nah, kawat ini juga ada macam-macam ukurannya sesuai besarnya ranting yang kita akan bentuk.
Untuk memutar kawat disarankan jangan terlalu kencang agar tidak melukai kulit tanaman seperti ini. Tujuannya untuk mengarahkan biar tanaman sesuai yang kita harapkan. Kedua, pemangkasan. Pemangkasan ini kita lakukan di ruas-ruas daun seperti ini. Usahakan untuk tahapan pertama dia akan lebih panjang dari yang kedua. Ini kita potong juga, ini kita potong juga, ini kita potong juga. Ini belum sesuai yang kita harapkan, jadi estetikanya dilihat dari sudut pandang manapun nanti akan bentuk segitiga. Dari sudut pandang manapun dia akan segitiga, jadi akan terlihat seperti payung ya. Ini kita arahkan juga. Nah, untuk ini kenapa kita biarkan tinggi? Untuk mengubah badan. Kalau di bonsai itu batang itu disebut badan, perantingan ini disebut tangan, dan akar disebut kaki. Jadi ini dibiarkan saja lebih besar sampai ini tertutup atau kira-kira sudah pantas dengan badan. Jadi bisa kita gunting. Ini juga bisa kita gunting. Nanti tahapannya sama seperti ini. Dia akan lebih pendek. Jadi akan terlihat segitiga nantinya. Ini koleksi, bisa dibilang koleksi kesayangan ya untuk saya. Ini memakan waktu untuk jadi seperti ini kurang lebih 17 tahun. Bahkan sempat ada yang menawar 10 juta karena suka dan masih ini. Itu saya tidak jual. Memang harga itu variatif ya. Harga itu kita nggak punya standar harga di bonsai itu. Kenapa sih harga bonsai itu sampai ini? Ya karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari bahan sampai jadi seperti ini itu kurang lebih di atas 15 tahun. Jadi waktu yang cukup lama. Saking lamanya kita pembuat bonsai itu akan merasa sayang dan dia tidak akan menjual koleksinya. Untuk bonsai yang kedua yang saya suka itu jenis Yanchi atau orang banyak bilang Barbados Cherry. Ini berasal dari Meksiko. Buahnya seperti ini. Sebelum berbuah dia berbunga pink dan matangnya seperti ini dan bisa dikonsumsi. Vitamin C-nya ini lebih tinggi daripada jeruk. Untuk harga ini ya saya bilang relatif lagi karena tidak ada patokan harga untuk penjual bonsai. Biasanya saya jual ukuran segini di atas 400. Tapi kalau udah lebih umurnya lebih tua lagi, dia akan lebih mahal seperti anting putri. Nah, sahabat puber, ternyata berbudidaya bonsai gampang-gampang susah ya. Namun dengan ketekunan yang sahabat puber miliki, budidaya ini dapat menjadi penghibur penat, bahkan meraup pundi-pundi penghasilan.